Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa bertemu untuk kembali belajar mapel pendidikan agama Islam. Semoga kalian sehat dan tetap semangat. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, silakan kalian siapkan alat tulis dan juga buku paket pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan belajar tentang KD 3.10. Ya. Silakan kalian amati di sini. Ini adalah gambar orang sedang sujud. Nah, saya yakin kalian sudah sering melihat gerakan ini, bahkan kita juga setiap hari melaksanakan yang namanya sujud, yaitu di dalam ibadah sholat. Tapi ingat anak-anak, bahwa gerakan sujud itu tidak hanya dalam ibadah sholat saja. Kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk mengerjakan sujud dalam berbagai situasi tertentu. Seperti halnya yang akan kita pelajari di dalam KD 3.10, yaitu memahami tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Marilah anak-anak kita pelajari satu persatu macam-macam sujud tersebut. Yang pertama adalah sujud syukur. Kapan kita melaksanakan sujud syukur? Kita bisa lihat gambar di sini ada orang yang sedang sujud di lapangan, kemudian ada yang mendapatkan piala karena mendapatkan kemenangan. Bahkan ada dalam gambar di bawah ini adalah bencana alam ataupun musibah. Nah, dalam situasi yang seperti ini pun kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud. Maka apa sujud syukur itu? Sujud syukur. Syukur itu artinya terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan karena memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau telah terhindar dari musibah dan mara bahaya. Bagaimana cara kita melaksanakan sujud syukur tersebut? Nah, ada tata cara melakukan sujud syukur. Yang pertama, kita sujud syukur menghadap ke arah kiblat. Niat untuk sujud syukur, kemudian sujud 1 kali dan membaca doa sujud syukur. Kemudian duduk kembali dan salam. Bagaimana bacaan sujud syukur tersebut? Bacaan sujud syukur bisa kalian lihat di sini. Bacaannya adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha besar, tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Itulah sujud syukur. Yang kedua adalah sujud sahwi. Sujud sahwi dikerjakan kapan? Nah, sujud sahwi itu dikerjakan apabila kita sedang melaksanakan sholat, tetapi kita lupa, baik dalam bacaan ataupun gerakan, ataupun juga kita ragu-ragu dalam jumlah rakaatnya. Maka kita mengerjakan sujud sahwi. Nah, apa sujud sahwi itu? Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan karena lupa ataupun ragu-ragu di dalam sholat. Dikerjakannya 2 kali sujud, yaitu sebelum salam, dan hukumnya adalah sunnah. Tata cara melaksanakan sujud sahwi.
Nah, caranya adalah setelah tahiyat akhir ataupun sebelum salam, kita langsung mengerjakan sujud sahwi dengan membaca doa. Nah, sujud sahwi ini dikerjakan 2 kali sujud. Nah, 1 kali sujud, kemudian bangun dari sujud dan mengucapkan takbir. Kemudian sujud kembali, kemudian duduk dan kemudian salam. Doa sujud sahwi, ya, pada saat kita sujud sahwi, maka kita membaca subhana la yanamu wala yashu. Ya, jangan lupa sujudnya beda dengan sujud syukur. Sujudnya di sini 2 kali. Nanti takbir, kemudian duduk dan sujud kembali, kemudian membaca doa lagi subhana la yanamu wala yashu. Berikutnya yang ketiga adalah sujud tilawah. Kapan sujud tilawah itu dikerjakan? Sujud tilawah dikerjakan apabila kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Nah, jadi pada saat kita mendengar atau membaca ayat sajdah, maka kita dianjurkan untuk mengerjakan sujud tilawah. Jadi, apa sujud tilawah itu? Sujud tilawah adalah sujud yang dikerjakan karena mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran. Dan hukumnya adalah sunnah. Nah, ayat-ayat sajdah ini ada di dalam Al-Quran berjumlah 15 ayat sajdah. Nanti kalian bisa mencari di dalam Al-Quran 15 ayat sajdah itu tempatnya di surat apa saja. Bagaimana cara mengerjakan sujud tilawah? Nah, sujud tilawah ini dikerjakan dengan 2 cara. Ada yang di dalam sholat, ada yang di luar sholat. Bagaimana cara mengerjakan yang di luar sholat? Yaitu berdiri menghadap ke arah kiblat. Kemudian berniat melakukan sujud tilawah. Takbiratul ihram, kemudian sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Kemudian duduk sejenak dan salam. Bagaimana sujud tilawah itu jika dikerjakan di dalam sholat? Jika dikerjakan di dalam sholat, maka pada saat kita sholat dan membaca atau mendengar ayat sajdah, kita langsung melakukan sujud tilawah 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Kemudian berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Bagaimana bacaan sujud tilawah itu? Jadi pada saat kita sujud tilawah tadi, kita membaca doa. Doanya adalah sajada wajya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Aku sujudkan wajahku ini kepada yang menciptakannya dan membentuk rupanya dan yang membuka pendengarannya dan penglihatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Demikianlah anak-anak macam-macam sujud yang telah kita pelajari. Bu Guru mau bertanya, ada berapa macam-macam sujud yang sudah kita pelajari tadi? Betul, ada 3. Yang satu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya nanti kalian Ibu tugaskan untuk mencari 15 ayat sajdah, kemudian kamu catat. Yang berikutnya adalah Bu Guru tugaskan kepada kalian untuk mencatat bacaan doa sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah. Untuk minggu depan kita masih belajar kembali materi macam-macam sujud ini dan kita akan mencoba untuk mempraktekannya. Terima kasih. Saya akhiri sekian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, thank you very much. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.